Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Saya senang sekali boleh kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di live streaming pagi hari ini. Berharap Bapak Ibu yang di live streaming pun bisa menikmati, bisa mengikuti rangkaian ibadah dan secara khusus 30-35 menit ke depan firman Tuhan di pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang benar-benar udah siap dengarkan firman? Ya. Kenapa saya harus tambahkan benar-benar? Ya. Karena yang benar-benar itu baru yang benar. Setuju Bapak Ibu? Karena yang benar-benar itu baru yang benar. Nah kalau Bapak Ibu mengikuti sepanjang bulan ini Bapak Ibu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, Pastor Jojo dan Pastor Henny udah menyampaikan topik tentang keluarga. Nah kita tiba di penghujung minggu yang terakhir di bulan Februari Bapak Ibu. Dan biasanya Bapak Ibu, pembicara yang datang kalau ada tema khotbah di minggu terakhir, itu tantangannya sendiri Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena udah sering dikhotbahin dengan topik yang sama Bapak Ibu. Ya, tapi saya berdoa pagi hari ini, apa yang akan kita terima, saya akan melayani Bapak Ibu sepanjang 5 kali ibadah dengan 5 topik yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi ibadah yang pertama saya udah berbagi tentang ada apa dengan keluarga. Nah tahukah Bapak Ibu dalam kehidupan kita titik mulainya Tuhan itu gak sama dengan titik mulainya kita. Apa yang Tuhan mulai belum tentu kita mulai. Start awalnya Tuhan itu seringkali beda dengan start awalnya kita. Makanya gini, yang Tuhan bangun di awal, kita bangun di akhir. Paham Bapak Ibu? Apa yang Tuhan upayakan di menit awal, kita lakukan, kita upayakan itu di menit terakhir, itu pun di sisa waktu hidup Anda. Nah saya mau kasih tahu pagi hari ini, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Cara Anda perlakukan pernikahan dan keluargamu adalah cara Anda sedang menghormati Tuhan. Enggak ada amin Bapak Ibu ini ya. Saya ulang Bapak Ibu, Anda jangan pernah berpikir, oh menghormati Tuhan itu kalau ibadah gak usah main handphone. Gak ada di sini. Karena gak ketahuan. Anda jangan pernah berpikir gini, oh menghormati Tuhan itu kalau saya waktu nyembah, saya fokus, saya angkat tangan, saya nyanyi, saya menyuarakan apapun dari dalam hati saya. Itu baik. Tapi saya mau kasih tahu, bentuk penghormatan tertinggimu kepada Sang Raja adalah dengan cara Anda menghormati suami dan istrimu. Jadi bagi suami, cara dia perlakukan istrinya sedang mengekspresikan cara dia perlakukan Tuhan. Saya sulit mempercayai kalau ada yang berkata gini, saya perlakukan Tuhan dengan baik, tapi dia gak perlakukan istrinya dengan baik. Saya sulit mempercayai. Ada ayatnya. Oke? Saya tahu wajah Bapak Ibu minta ayat. Pastor, emang ada ayatnya? Oh ada. Nanti, sabar. Oke? Jadi cara seorang istri perlakukan suaminya, cara seorang suami perlakukan istrinya, cara keluarga memperlakukan satu dengan yang lain. Itu sedang menunjukkan, itu sedang mengekspresikan gini. Itu cara saya menghormati Tuhan. Tuh, baru menit awal Bapak Ibu udah tegang. Kita gini. Tuhan mulai dengan keluarga. Di menit awal, Tuhan mulai dengan keluarga. Kita menit akhir baru kita urus keluarga. Di sini gak ada. Pokoknya yang Tuhan mulai, kita mulai. Tuhan itu sejak awal kitab Kejadian, ada 2 institusi tertua, terbesar, terlama yang Yesus Kristus sendiri, yang Tuhanmu sendiri yang meletakkannya di awal. Namanya keluarga dan gereja. Bukan bisnis Anda dulu. Halo Bapak Ibu.
Sebab Alkitab berkata gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Oh, lihat Bapak Ibu, ternyata titik awal berkuasanya itu waktu beres di keluarga. Nah, gak beres di situ. Nah, gak beres di semuanya. Tapi bisnis saya baik-baik aja, keluarga saya berantakan. Coming soon. Gak percaya? Mau dicoba? Coba, kalau mau. Saya gak mau. Udah ada ribuan research. Itu yang telah menampilkan seluruh data dan fakta. Bahwa memang ternyata performance kinerja seseorang tidak terukur hanya dari kompetensi dan skillnya. No way. Tapi terukur dari gimana sehatnya pernikahan dan keluarganya. Itu memantik produktivitas, memantik performance kerja. Kebayang gak? Bisa khotbah kayak gini gak? Kalau mau berangkat tadi, telepon sama istri, marah-marah. Hilang pengurapan, Pak, Bu. Sehebat apapun nyiapin khotbah, Pak, Bu. Aduh, Bapak Ibu. Hanya oleh anugerahnya. Nah, kalau Tuhan mulai dengan keluarga, harusnya apa saja, apapun, mengerjakan apapun, Anda mesti mulai dari titik start, titik awal, titik permulaan yang sama seperti Tuhan mulai. Nah, Tuhan mulai keluarga, Anda mulai bisnis. Tuhan mulai dengan keluarga, Anda mulai dengan dompet. Institusi yang kedua, yang Tuhan kasih kepercayaan untuk merilis dan membangkitkan kuasa. Pertama keluarga, yang kedua gereja. Di atas batu karang ini, aku akan memberikan jemaatku dan alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Hanya kalau Anda urus dua hal ini, Anda gampang merilis kuasa. Makanya kalau Anda nggak urus dua hal ini, Anda mandul dalam kuasa. Kita bangun semuanya. Kita bangun keuangan kita bangun bisnis kita bangun pencapaian kita, tapi kita nggak pernah bangun keluarga kita. Nah, sementara Tuhan di menit awal, Kejadian 1:26-28, membangun keluarga lebih dahulu untuk menyelesaikan dan menuntaskan misinya. Gila Bapak Ibu. Tuhan itu kalkulasinya matang dan dia tahu. Daya jelajah institusi yang dia percayakan. Bahkan, ini kalimat saya. Tuhan itu bahkan, Tuhan itu bahkan kehabisan ide untuk melepaskan kuasa. Selain lewat gerejanya dan keluarga. Jadi kalau Anda tanya pagi hari ini, kenapa keluarga penting? Kayak sesi 1 yang pertama tadi saya bilang, ada apa dengan keluarga? Nah, saya gak mau bahas itu hari ini. Hari ini, berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa sehebat apapun keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, tidak ada pernikahan atau keluarga yang kuat dengan sendirinya. Setuju? Gak ada Bapak Ibu. Gak ada satupun pernikahan sekalipun yang berkati pernikahan aja Anda 7.000 pendeta, 500 nubuatan, 2.000 pohayuan. Enggak ada yang jalan otomatis. Anda mau diberkati sama pendeta siapapun Bapak Ibu. Anda diberkati, didoain, pestanya meriah, hadirat Tuhan kuat. Kayak lagu tadi, hadiratmu. Enggak ada yang tumbuh dan kuat dengan sendirinya. Untuk tumbuh, untuk kuat, butuh upaya, butuh usaha. Dan Yesus Kristus jadi pemandu yang paling depan. Halo? Setuju? Yesus Kristus itu yang paling ada di front line untuk mengerjakan, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan semua pernikahan dan keluargamu. Bapak Ibu mungkin berkata pagi hari ini, Pastor, kami lagi di ambang kehancuran. Kabar baiknya masih di ambang. Pastor, udah gak ada harapan. Udah gak ada harapan. Oh, jangan salah. Anda kenapa berpikir gak ada harapan? Karena Anda telah kehilangan pengharapan. Selama Anda punya pengharapan,
Anda mungkin berkata gini, keadaan mungkin berkata gini, enggak ada harapan. Selama Anda dan saya masih punya pengharapan atas pernikahan dan keluargamu, selalu ada saja harapan. Amin Bapak Ibu. Yang di live streaming amin. Nah sekarang, saya mau sharing di ibadah yang kedua. Saya beri judul, Kuasa Kesepakatan. Ini ada beberapa ayat di Alkitab. Waktu Tuhan meletakkan kata kuasa kesepakatan. Gila itu. Ya. Nanti kita baca ayatnya ya. Tapi di menit-menit ini saya mau kasih tahu gini. Kesepakatan itu selalu menghasilkan kuasa. Oke? Kenapa Tuhan minta bersepakat? Karena Tuhan tahu dia hanya bergerak, dia hanya tergerak kalau suami istri bersepakat. Suami, saya kasih tahu, Anda boleh doa jungkir balik. Tapi Anda gak pernah bersepakat dengan istri Anda. Doamu terhalang, bos. Gak percaya? Coba aja. Oke? Istri, bangun paginya, gila. Ya, dia tidur jam 3 pagi, saat teduh jam 4. Tidur 1 jam, saat teduh. Saat teduh Bapak Ibu. Tapi Anda istri-istri, Anda itu gak menghormati suamimu. Anda sama dengan tidak menghormati Tuhanmu. Halo? Bapak Ibu. Bapak Ibu tenggang banget loh Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu. Kalau saya lagi khotbah gini, alangkah lebih baik Bapak Ibu kasih senyum yang manis gitu Bapak Ibu. Ya. Karena percayalah saya mengasihi Bapak Ibu. Saya khotbahnya memang udah model kayak gini Bapak Ibu. Saya bukan lagi marah-marah. Enggak, beneran. Memang ginilah style saya berkhotbah Bapak Ibu ya. Oke? Ucapkan setelah saya, kesepakatan menghasilkan kuasa. Kesepakatan menghasilkan kuasa. Boleh sekali lagi, kesepakatan merilis kuasa. Kuasa termasuk dompetmu? Ya, termasuk dompetmu. Lahirnya, rahimnya itu kesepakatan. Anak-anakmu pintar-pintar, nurut, taat, lahirnya di kesepakatan. Saya selalu menyayangkan kalau ada keluarga-keluarga yang berpikir gini, sekolah minggu adalah alat pengenalan akan Tuhan. Anda keliru. Keluarga yang ditakdirkan Tuhan sejak awal. Anak Anda kenal Tuhan. Nah masalahnya di keluarga, anak Anda kenal hantu. Loh Tuhan gak punya infrastruktur yang lain kok. Untuk dia perkenalkan dirinya, Anda pikir di ibadah? Gak ada ayatnya. Untuk dia perkenalkan dirinya, dia pakai keluarga kok. Makanya gini, keluarga benar, anak gampang kenal Allah sebagai Bapa. Kalau keluarganya gak benar, gak benar semuanya. Enggak pastor, coming soon. 20 menit terakhir, saya mau sharing bagaimana membangun kesepakatan. Keren ini. Ya, bilang sama-sama, keren. Wow. Nah, itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, semangati saya Bapak Ibu. 5 kali ibadah loh ini. 5 topik berbeda, 5 kali ibadah. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Keringatan Bapak Ibu ya. Baru pembukaan udah keringatan. Oke, Amos pasal 3 ayat ketiga. Amos pasal ketiga ayat ketiga. Wah, keren banget ayatnya. Ya, coba Bapak Ibu baca sama-sama. 2, 3. No. Alkitab bilang ini, berjalankah 2 orang bersama-sama? Udah Pak, udah Pastor, berjalannya 25 tahun yang lalu. Tang, bukan itu. Ayat ini bilang ini, berjalankah 2 orang? Tahu, berjalan itu aktivitas. Berjalan itu bicara tindakan. Berjalan itu bicara aktivitas, bertindak itu berjalan.
Nah jadi rupanya ayat ini lagi bilang ini, berjalankah dua orang bersama-sama? Jadi gini, jalannya bukan pisah-pisah. Tapi Alkitab bilang jalan bersama-sama, tapi untuk penanda orang itu jalan bersama-sama jika mereka belum berjanji. Dari ayat ini, Bapak Ibu tahu nggak? Dengar baik-baik. Keterlibatan selalu mendahului kesepakatan. Makanya lihat, suami-suami yang sering tinggalkan istri, gak pernah ajak ngomong istri, gak pernah diskusi dengan istri. Anda tersandung. Tapi pastor, istri saya itu cuman taunya kuliner. Seluruh menu Alkitab dia gak tahu, menu kuliner yang dia tahu. Suami Anda yang bertanggung jawab. Bukan gereja. Gak percaya ya Bapak Ibu ya? Anda kan suka antar istri Anda ke gereja kan? Terus suruh ketemu dengan pastor kan? Tolong konseling istri saya. Padahal yang bikin dia konseling siapa? Halo Bapak Ibu. Maafkan saya Bapak Ibu. Kita antar istri kita. Pastor, tolong konseling dia ya. Dia lagi ngalamin tekanan bertubi-tubi. Saya mau tanya, yang bawa dia ngalami tekanan bertubi-tubi, kerjaannya dia pastor. Imam bertindak di rumah, bukan pendeta. Salah ya? Gak apa-apa. Direkam. Artinya gini, yuk yang pertama bagaimana membangun kesepakatan. Kesepakatan membutuhkan keterlibatan. Mungkin suami Anda berkata gini, tapi istri saya itu hak-ho. Tahu hak-ho? Gak ngerti apa-apa. Oh. Anda tinggalkan dia begitu jauh. Anda akan stuck di titik tertentu. Sebab sang pemandu dan pewaris kasih karunia Anda tinggalkan. Ada ayatnya kan? Ada kan? Pura-pura gak tahu. Oke? Istri Anda itu, pasangan Anda itu teman pewaris. Bayangkan, kata teman pewaris. Kata penting itu. Teman pewaris kasih karunia Allah. Jadi gini, pasangan Anda itu partner Anda, pasangan Anda itu companion Anda, teman Anda, pewaris. Loh, Anda pengen dapat warisan gak dalam kehidupan? Jangan tinggalkan istri Anda. Pasti istri-istri lagi bahagia nih. Khotbahkan terus pastor. Suarakan lebih lantang. Nanti setelah ini saya akan angkat suami tinggi-tinggi. Istri sasaran tempurnya. Kalau Anda nggak tahu, nggak memahami bahwa pasangan Anda itu teman, pewaris, kasih karunia Allah, yaitu kehidupan. Tuhan bilang ini, boleh doa. Doamu terhalang. Aduh, tragis ya. Udah doa jungkir balik. Dari balik sampai jungkir lagi Bapak Ibu ya. Terhalang. Nah pertanyaannya, kalau kesepakatan itu membutuhkan keterlibatan, ingat, agreement itu membutuhkan engagement. Anda gak akan mungkin bersepakat kalau kesepakatan itu enggak didahului. Anda melibatkan pasangan Anda melibatkan keluarga Anda. Caranya gimana melibatkan? Sesering mungkin berkomunikasi. Tapi dia nggak tahu. Tuhan akan selalu kasih hikmat. Berapa dari istri-istri di sini? Itu ya. Ada 21 karunia-karunia rohani di Alkitab. Saya ini banyak melayani konseling spiritual gift. Dan performance perilaku. Saya telah mendapati banyak istri-istri itu ya. Dianugerahkan Tuhan. Karunia membedakan roh. Mungkin dia bodoh, maaf. Mungkin dia gak tahu apa-apa. Tapi seringkali ya, begitu suami lagi diskusi, itu drop-dropan itu ke istri. Karena suami udah sampai di titik blow on. Tiba-tiba pernyataan istri yang simpel, itu kayak pencerahan. Benar mama.
Padahal dia nggak tahu. Dia cuma tahu apa? Kangkung, apa? Daging, beras naik berapa, Anda kan nggak tahu. Istri Anda tahu loh. Beras lagi susah gitu. Istri Anda tahu loh. Anda nggak tahu. Yang penting beras udah jadi nasi kan Anda makan. Saya mau titip pesan. Buat istri, buat suami. Yuk, keterlibatan penting. Mau tahu? Amos 3, ayat 3, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Bagus banget itu. Yang tadi kita baca, terjemahan baru Alkitab. Yang seperti Alkitab di handphone Anda. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan ini, apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Sampai situ. Bisa nggak seiring kalau nggak sehati? Makanya kenapa Alkitab bilang ini, firmanku itu dekat di hatimu dan dekat di mulutmu. Kalau Anda ingin dekat sama Yesus, ya dekat dengan firmannya. Firmannya itu ada di mana? Di mulut dan di hati. Banyak orang Kristen di hati tapi nggak pernah di mulut. Halo? Di mulut itu bicara motif. Di hati itu bicara motif. Di mulut itu bicara komunikasi. Anda confess. Dengan apakah gunung pindah? Barang siapa berkata. Tahu berkata. Oke, saya mau letakkan sesering mungkin nih. Ini, Bapak Ibu dengarkan saya. Kalau Anda sesering mungkin mengerjakan ini. Kalau Anda sesering mungkin mempraktekkan ini, Tuhanmu sesegera mungkin mengerjakan itu buat Anda. Mau Tuhan sesegera mungkin? Tolong Anda? Mau? Prakteknya gini, sesering mungkin Anda menghidupinya. Sesering Anda menghidupinya, sesegera mungkin Tuhan mengerjakannya. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kesepakatan membutuhkan keterlibatan. Coba kembali ke ayat yang tadi, Amos 3 ayat 3. Sebelum saya masuk poin kedua. Jadi gini, sejauh mana Anda berjalan, hanya sejauh Anda melibatkan pasangan Anda. Pak Bu, jangan berjalan sendirian. Karena berjalan sendirian itu enggak kokoh. Berjalan sendirian itu gini, enggak kuat. Percayalah, jalan sendiri itu menimbulkan percepatan serangan. Setuju? Setuju ya? Anda kalau jalan sendiri, musuh itu nggak punya opsi yang lain untuk tembak Anda. Ya cuma sendiri. Coba kalau rame-rame. Musuh bahkan bingung, yang mana ya? Yang mana ya? Setuju Bapak Ibu? Makanya gereja itu komunal, bukan personal. Gila, semua infrastruktur Tuhan udah pakai kalau Anda pelajari Alkitab. Untuk memindahkan dan merilis seluruh bentuk kuasa di bumi dan di surga. Amin Bapak Ibu. Nah banyak pernikahan, banyak keluarga bersama-sama tapi nggak ada dalam kebersamaan. Halo, suami istri di rumah, anak-anak di rumah, satu ruang tamu, kamar beda. Tapi gini, suami itu nggak tahu istrinya ngapain, anak itu nggak tahu papa mamanya ngapain. Tapi bersama-sama nggak menjamin kebersamaan loh. Di mall ini ada XX1 ya? Ada ya? Orang kalau nonton XX1 bersama-sama nggak? Bersama-sama ya? Tapi ada dalam kebersamaan nggak? Atau mungkin Anda nonton XX1 gitu ya, Anda terlambat datang. Terus Anda bilang, Shalom, sorry ya, telat, sorry ya, maaf. Gak ada Bapak Ibu, gak mau tahu. Loh, bersama-sama itu tidak sedang menjamin ada dalam kebersamaan. Bersama-sama itu spiritnya lokasi. Kebersamaan itu spiritnya engagement. Keterlibatan. Bonding di dalamnya. Caranya gimana? Komunikasi, Bapak Ibu. Amin. Anda tahu nggak? Suami istri yang sering berdoa bersama-sama selalu ada dalam kebersamaan. Oh iya.
waktu yang memisahkan kita, Bapak Ibu. Segera, saya masuk poin 2. Saya telah memangkas banyak hal. Oke? Saya nggak bisa ngomong semuanya. Ya. Yang kedua, yuk yang kedua. Matius pasal 18 ayat 19. Matius pasal yang ke-18 ayat 19. Apa yang menarik dari ayat ini? Yang menarik dari ayat ini adalah kata lagi. Itu. Coba kalau dihapus kata lagi. Sama tambahkan kata lagi. Beda nggak? Dan aku berkata kepadamu. Dan lagi. Jadi bukan gini. Dan lagian. Oh bukan. Lagi sama lagian dua hal yang beda. Tuhan berkata gini, dan lagi. Dan lagi itu gini, tambahkan. Lagi itu kasih atensi. Dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Aku berkata kepadamu, jika. Anda akan mengalami ayat ini kalau Anda tahu syaratnya. Anda habis ini pulang, makan di mall ini. Tahu syarat menikmati makanan yang disuguhi restoran yang Anda lagi mau pingin makan. Syaratnya satu, bayar. Itu, pramusaji itu ya, akan dengan yakin datang kepada Anda. Pak, apalagi sebelum, waktu sambil Anda pesan, Anda sambil otak-atik gini. Ini kartu hotel, ya. Anda otak-atik kartu kredit Anda. Pramusaji itu semangat loh. Karena ada kepastian, Anda bayar. Oke? Nah sama. Dan apa? Dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu. Wah, daripadamu. Daripadamu dua orang itu siapa? Suami istri. Nah fatalnya itu gini, suaminya cuma berdoa di hari Minggu. Di rumah gak pernah. Suami-suami, Anda dalam posisi yang paling berbahaya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Loh, sepakat itu sehati, bukan sedompet. Sepakat. Gila kalimat itu. Meminta hal-hal tertentu. No. Minta apa saja. Orang Kristen suka kan? Apa saja. Oke? Yang apa sajamu belum tentu. Tuhan juga kapan saja. Bisa aja apa sajamu Tuhan bilang kapan-kapan. Apa saja gak selalu kapan saja loh. Ngerti? Apa saja gak selalu kapan saja loh. Kalimatnya. Saya mau selesai. Pemain keyboard bisa kembali ke habitatnya. Menemani saya. Ya. Waktu saya gak banyak. Oke? Kalau poin ketiga gak tuntas gak apa-apa. 2 poin Anda praktekkan. Amin. Nggak butuh, mau 3 ya gitu. Oke. Lihat, perhatikan. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, di dunia ini, tahu di dunia ini, di rumahmu, di bumi ini, jangan dulu RIP, jangan dulu. Di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Saya baca itu keringatan. Permintaan mereka itu didilai sama Tuhan. Enggak. Permintaanmu itu dihalt sama Tuhan. No. Minta apa saja? Minta apa saja? Itu akan dikabulkan. Minta apa saja bukan sembarang minta. Tapi minta apa saja yang relate, yang terhubung dengan kehendaknya, maunya, mimpinya, misinya. Alkitab bilang permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nggak ada ayat yang terbaik bukan?
dalam persoalan meminta. Kalau Anda bersepakat. Makanya jangan heran. Suami istri itu yang guyup. Yang dikit-dikit sepakat, sedikit-dikit sepakat, dikit-dikit sepakat. Suami mau berangkat kantor. Mah, bakal berat meeting kita hari ini. Saya nggak tahu faktor penentunya apa nanti. Ending dari hasil dari meeting ini. Papa maunya keputusannya A. Suami istri yang biasanya bersepakat. Meeting yang Anda prediksi 7 jam baru selesai. Tiba-tiba 2 jam tuntas. Ada kasih karunia di area waktu. Saya mau kasih tahu. Yang Anda berkata gini, aduh rasanya baru bisa tercapai itu 17 tahun dari sekarang. Baru bisa tercapai 7 tahun dari sekarang. Tiba-tiba kesepakatan itu karena menghasilkan kuasa, kesepakatan itu bikin percepatan. Hanya karena persoalan satu. Sepakat. Coba Anda praktikkan. Kalau Anda gak percaya, coret ayat ini dari Alkitab Anda. Saya telah mempraktikannya berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Ada beberapa tempat pelayanan di pedalaman. Dalam pelayanan-pelayanan misi. Pastor KKR, banyak okultisme. Banyak pertempuran di roh. Mau khotbah aja serangannya banyak. Nah, saya itu aman. Begitu saya telepon istri saya. Ma, doakan papa. Kita berdua bersepakat itu dia release blessing buat saya. Gila. Tuntas. Maksimal. Di balik kata kesepakatan. Kuasa itu nempel. Di balik kata kesepakatan, Anda gak usah mengais-ngais Tuhan, mana kuasamu. Tuhan bilang ini, kuasaku ada di kesepakatan. Anda tahu multiplikasi kehidupan. Termasuk dompet. Ada di balik kuasa kesepakatan. Minta apapun. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu wajahnya itu ini gimana ya Bapak Ibu ya. Saya mengekspresikan wajah Bapak Ibu. Ada yang tegang. Ada yang ngelihatnya. Tapi ada juga yang ini dari tadi saya khotbah dikit-dikit istrinya colek. Yang terakhir, cepat saja. Mazmur 133 ayat 1-3. Terakhir. Minta tambahan waktu 1-2 menit aja ya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Baik, indah, baik, indah. Banyak baik gak banyak indahnya. Oke? Indahnya banyak, baiknya belum tentu. Ini Daud bilang baik, indah. Apabila saudara-saudara ribut bersama. Ribut rukun gitu. UD ribut rukun. PT ribut rukun sekali. Lihat, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu sepakat, rukun itu harmonisasi, rukun itu sinergi. Kalimat penutupnya ayat ketiga. Sebab. Sebab. Tuhan itu kalau udah ngomong sebab. Ngunci. Oke? Sebab kesanalah. Kesana yang kemana? Bukan kesana kemari, bukan. Kesana yang mana? Di kerukunan itu, di kesepakatan itu, di kesehatian itu. Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan. Kata memerintah di situ. Artinya gini, menitahkan. Tahu menitahkan? Gak ada yang bisa batalkan. Kalau Tuhan perintahkan. Termasuk musuh Anda.
Gila itu. Memerintahkan apa? Berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. 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 Anda pingin berkat sepekan atau berkat selama-lamanya? Anda pingin berkat sesaat atau berkat selama-lamanya? Rukun dong. Nah, saya senang tuh. Nah, beberapa suami dari mimbar ini saya lihat langsung genggam tangan istrinya. Mama, I love you. Saya selesai. Happy Sunday. Dan Yesus memberkati Bapak Ibu.